Halo Soal Mistik, kembali dengan saya Tian Roko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan bagikan sebuah trik ya, meditasi. Ini sebetulnya juga terkait dengan 3 fase meditasi mistik. Jadi kamu bisa gunakan trik ini untuk mencari solusi. Kalau kamu sedang dalam masalah yang cukup menguras energi, kamu mungkin punya masalah misalnya hutang atau masalah lain, ya kan? Kamu butuh menemukan jalan keluar, kamu bisa gunakan teknik ini. Tapi tidak hanya itu saja. Jadi meditasi ini tidak sekedar ketika kamu kepepet masalah, tapi bisa juga untuk mendapatkan ide-ide, mengakses data ya. Kalau di luar ini istilahnya data akasik, ya. Mendapatkan gagasan, kamu bisa juga gunakan ini. Oke, jadi praktek ini sebetulnya bagian dari tradisi leluhur kita. Cuma orang mungkin tidak mengetahui ya, mekanisme sebenarnya tentang apa yang selalu saya katakan, pergeseran dimensi kesadaran. Jadi orang dulu itu sering melakukan laku prihatin, kalau bahasa Indonesianya ketika mereka mungkin dalam kondisi masalah berat. Jadi misalnya kamu melakukan ritual semedi di mana, di gua atau di tempat-tempat yang katakan dipercaya nanti akan membawa hasil. Oke. Ada juga laku ini, sebenarnya dasarnya bagaimana kamu tidak tidur. Jadi ada banyak tradisi yang katakanlah di akar leluhur kita yang akhirnya sekarang konotasinya mistis ya, berbau roh-roh halus dan sebagainya. Nah ini yang menjadikan semuanya kabur. Maka di Bermain Jiwa saya ingin perkuat tentang apa sebetulnya kesadaran. Nah teknik yang kita gunakan sekarang ini juga yang saya rangkum dalam 3 fase meditasi mistik, yang akhirnya saya tahu kenapa dulu orang melakukan itu. Tapi dalam perspektif orang-orang yang sekarang itu kan mereka tidak tahu apa sebenarnya fenomena kesadaran itu. Jadi berharap ketika mereka melakukan laku itu untuk dapat solusi, entah nanti caranya seperti apa, tapi mekanisme persisnya mereka tidak tahu. Oke, saya akan bahas sedikit ya untuk penjelasan secara yang mungkin lebih ilmiah ya. Jadi fenomena pergeseran kesadaran itu kan saya jelaskan ada 4 kondisi kesadaran. Nah, di sini kita fokus pada kondisi di mana kita tidur dan mimpi. Jadi ada siklus tidur yang dikatakan REM, Rapid Eye Movement. Ini yang katakan orang saat kamu mengalami mimpi, jadi matamu bergerak-gerak cepat. Tapi dari hasil penelitian tidak selalu bahwa dalam kondisi REM itu mimpi terjadi. Bisa juga di luar REM. Nah di sini yang menariknya. Jadi saya itu kan belajar secara mistik. Saya bertanya jawab, kemudian mencari apa yang disampaikan menurut apa yang sudah ditemukan. Jadi eksistensi itu selalu ada. Ketika kalian tidur pulas pun kalian eksis, tapi tidak di dimensi ini. Nah apa kaitannya dengan REM tadi? Jadi ada semacam step proses tidur kalian. Tidur REM itu dipercaya bagus karena di situ fungsi pemulihan emosi kita, pemulihan fisik, ya, penyembuhan terjadi di situ. Nah, pandangan dari sisi spiritualitas dari ajaran kuno, ketika kita tidur itu kita beralih dimensi. Di sana kita melakukan penyembuhan diri kita sendiri. Oke. Nah, ada 3 siklus non-REM, dari siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, sampai siklus REM. Jadi setelah kalian berangkat tidur, mulai tertidur itu siklus pertama yang dikatakan tidur ringan. Jadi pernafasan kalian melambat, kalian mulai rileks, yang dikatakan kalian masuk gelombang alfa. Kemudian siklus kedua ini tingkatan di mana kalian tidur lebih nyenyak ya, menengah. Indikatornya detak jantungmu makin melambat ya kan, suhunya menurun. Nah, kemudian baru masuk ke siklus ketiga. Ini yang dikatakan kamu tidur nyenyak. Nah, pada tidur nyenyak ini yang dikatakan gelombangmu pada level delta. Aku bener pules di situ. Jadi dari urutan 1, 2, 3 tadi, semakin kamu mendalam tidurnya, semakin nyenyak, semakin susah dibangunkan. Nah tahap keempatnya ini yang dikatakan tidur REM.
Jadi rata-rata dari setiap siklus tadi 1, 2, 3 sampai ke siklus keempat yang REM ini tadi perjalanannya sekitar 5 sampai 15 menit lah. Jadi total keseluruhan seseorang itu mengalami kondisi REM tadi itu di sekitar 90 menit setelah mereka berangkat tidur. Oke, jadi tidur itu kan sama dengan perjalanan meditasi, saya bagi ke 3 fase tadi. Itu kenapa setelah mungkin rata-rata di atas 15 menit kamu baru mulai rileks itu. Kemudian nanti entah kamu jenuh atau pikiranmu kemana-mana, tapi akhirnya fenomena yang terjadi itu yang saya katakan setelah melalui fase titik nol, ini titik antara sadar dan tidak sadar. Demikian pula di kondisi REM itu tadi, ini adalah momen di mana kamu sebetulnya mengalami kesadaran di dimensi lain. Ini kalau secara metafisik ya. Jadi ini yang kita gunakan kenapa kita bisa mendapat intuisi, kenapa bisa mengakses data semesta. Ya, sebetulnya karena kita mengcopy kondisi ini. Jadi anak-anak, bayi itu kan paling dominan mengalami kondisi REM ini tadi. Semakin kamu dewasa, semakin sedikit kamu berpeluang atau bertahan di kondisi REM. Itu kenapa anak kecil itu peningkatan memori, kemampuan belajarnya cepat. Jadi fenomena REM ini menarik karena bisa dikatakan kamu dalam kondisi yang di antara tadi. Jadi kondisi tidurmu itu sudah nyenyak, ya kan? Tubuhmu sudah tertidur pulas, tidak lagi aktif. Tapi fenomena aktivitas otaknya itu tidak berbeda dengan ketika kamu terjaga. Oke, jadi saya baru bisa memahami ini ketika saya mendapat penjelasan secara proses channeling, kenapa saya bisa jalan-jalan dan lain-lain di dimensi yang lain. Ini adalah momen bahwa sebetulnya kita itu selalu eksis, hanya dalam wujud getaran ini tadi. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita sebut kondisi REM ini tadi. Kita itu terjaga, tapi fisik kita tidak. Nah, saya mulai memahami ketika saya belajar lucid dreaming dan proyeksi astral. Misterinya tentang lapis demi lapis itu bisa dipahami di sana. Jadi yang kita olah dari trik meditasi yang sekarang ini, ketika kamu mengalami masalah, kamu dalam kondisi yang mungkin sangat-sangat terbebani, ini momen kamu mengakses datamu di dimensi yang berbeda. Jadi tidur, meditasi, kematian itu sebenarnya adalah peralihan kesadaran. Jadi kesadaran itu selalu eksis, hanya pada saat tertentu melibatkan fisikmu, saat yang lain tidak terkait lagi dengan fisik. Nah, misterinya semua ada di sana. Jadi ini yang kita gunakan momen ini untuk bagaimana kita mendapat solusi. Jadi ketika kamu tidur pulas, kamu berada di dimensi spirit. Nah, di dimensi spirit ini, dimensi yang tidak ada wujudnya, hanya getaran, itu gudang informasi. Semua rencana ada di sana. Jadi di sana kamu eksis menyusun skenario. Jadi dimensi spirit itu tempat kamu mengetahui skenarionya, tapi kamu tidak punya wujud fisik dan kamu tidak bisa mengeksekusi. Ketika nanti kamu terbangun, kamu lupa. Dan di situ momen secara fisik kamu bebas menentukan sendiri keputusanmu. Nah, jadi ada dua kontradiksi ya. Di sisi non fisik kamu tahu berbagai rencana. Di sisi fisik kamu tidak tahu rencana apa saja skenarionya, tapi kamu bisa melakukan. Nah, kita akan gunakan pemahaman ini untuk mengurai atau menjawab masalah kita, atau mungkin untuk menggagas ide-ide, mengakses intuisi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Jadi ini seperti laku orang dulu itu menahan kantuk untuk tidak tidur, bahkan mungkin tidak hanya semalam, mungkin bermalam-malam. Jadi prinsipnya seperti ini, kalian bisa melakukan dua cara, satu dalam kondisi duduk bersila, satu bisa dalam kondisi tiduran. Ya, keduanya ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kamu duduk, itu unsur keterjagaanmu lebih kuat. Kalau tidur itu lebih lemah. Nah, problemnya itu adalah, jadi gini, menurut riset itu, bahwa ketika kamu bisa mengingat mimpi, itu artinya ada kondisi keterjagaanmu, artinya ada kondisi dimensi fisikmu yang terlibat di situ. Jadi ketika kamu tidur pulas itu sepenuhnya kamu sudah geser dimensi, tapi tidur di mana kamu bisa mengingat itu berarti ada level dimensi fisikmu yang bisa ikut terlibat.
Oke, artinya tadi kondisi kamu duduk biasa, duduk bersila dan tiduran ini juga akan berpengaruh dari situ juga. Cuma terserah kalian, ini pilihan. Oke, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan? Teknik ini dulu saya pernah baca. Ini adalah kebiasaan orang-orang yang jenius. Ini dilakukan oleh, kalau tidak salah, Beethoven, kemudian Salvador Dali, kemudian Einstein juga, kalau tidak salah Edison juga. Cuma kalau dulu saya pernah baca, kalau saya tidak salah ya, jadi Edison itu menggunakan bola, semacam bola logam ya, mungkin bola yang untuk terapi apa ya, kalau orang stroke itu mungkin ya, saya lupa. Tapi ada kebiasaan Edison itu tidur sambil memegang bola besi atau bola logam tadi. Nah, ketika jatuh itu akan membangunkan dirinya. Kebiasaan ini karena dia ingin selalu bekerja, workaholic ya. Jadi supaya dia tidurnya tidak terlalu lama. Nah, ini ada kaitan dengan apa yang kita proses. Jadi kamu bisa duduk bersila, kemudian kamu mungkin menggenggam barang apa yang agak berat dan ketika jatuh itu berbunyi. Jadi entah kamu megang misalnya apa ya, bisa kunci, bisa apapun yang di bawahnya kamu taruh sesuatu yang ketika itu terjatuh menimbulkan bunyi, mungkin piring logam atau apa yang bisa membangunkanmu lah. Nah, tadi saya katakan ada dua, kamu duduk bersila ya kan, jangan bersender, nanti kamu jatuh tertidur sambil memegang alat apa yang bisa menimbulkan bunyi tadi. Jadi kamu pegang apa, berikan di bawahnya suatu hal kalau itu jatuh bunyi. Kalau kamu tiduran, nah kamu agak ke pinggir. Kemudian seperti yang Edison lakukan, barangnya itu kamu genggam, momen tertentu kamu jatuh tertidur, itu akan jatuh dan berbunyi. Nah, bagaimana memanfaatkan ini? Kembali lagi, saya sudah rangkum dalam 3 fase meditasi mistik. Jadi saat kamu masih belum tertidur, kamu sampaikan niat intensimu. Kalau kamu punya masalah, sampaikan masalahmu, ya kan? Kamu juga ingin supaya kamu bisa dapat solusinya dari mana? Mungkin dari undian, dari apa? Pokoknya kalau kamu ada masalah itu kan pengen solusinya cepat. Tapi kamu bukan yang menentukan solusi, oke ya? Tapi kamu memberikan sinyal-sinyal kira-kira apa yang ingin kamu dapatkan supaya nanti ada penyesuaian. Oke, kemudian lakukan ini. Tadi saya katakan proses dari riset itu kan 90 menit ya. Tapi tidak selalu seperti itu. Pokoknya prinsipnya ketika benda itu terjatuh, kamu bangun sesaat. Nah, di sini yang perlu kamu siapkan sebelumnya. Kamu punya alat perekam, pencatatan. Ini sama prinsipnya dengan menjurnal ya. Jadi apapun itu setelah kamu mulai terbangun tadi, kamu memanggil data. Nah, masalahnya problemnya di sini, kalau kamu dalam masalah yang cukup berat, kamu tuh kan tegang. Padahal untuk masuk ke kondisi antara titik nol ini tadi, kamu harus benar-benar rileks. Maka di awal tadi kamu sudah menyampaikan doamu, intensimu, dan kamu harus melepas. Jadi kontradiksinya di sana. Ketika kamu memang ada keterjagaan di antara dimensi ini tadi, apapun yang muncul, ini seperti saya sarankan di fase ketiga kontemplatif ya. Apa yang terpikirkan, apa yang bisa kamu ingat, tulis, dokumentasikan. Bisa kamu tulis di kertas atau kamu pakai perekam, ya kan? Jadi ini kamu lakukan. Kamu lakukan kalau orang dulu itu kan lakunya tidak hanya sekali. Jadi tadi ketika bangun, kamu coba ingat, panggil datanya. Kalau tidak, lanjutkan lagi. Demikian seterusnya, kamu proses ini sampai pada akhirnya nanti kamu merasa secara batinnya supaya itu menjadi jalan keluar. Nah, ini yang bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu mau gunakan ini untuk menggagas sebuah ide, mengakses data memori yang misalnya masa depan, ini juga bisa. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka topik ini, silahkan tulis di komentar. Kalau kamu nanti juga mendapat pengalaman, silahkan tulis di komentar. Bagikan juga ke orang lain. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.